warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi Komalasari dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran A tahun 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis Hausstad Cultural Dimensions in Netherlands. Berikut merupakan poster yang telah saya buat. Berikut merupakan grafik skor Hausstad Cultural Dimensions pada negara Belanda. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara memiliki pedoman budayanya sendiri, dan jika kita memahami budaya serta etiket lokal, maka kita akan memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil berkomunikasi dan menyediakan produk yang sesuai dengan pasar. Tetapi, jika kita tidak mengetahui protokol lokal, maka akan dengan mudah untuk secara tidak sengaja kita akan melanggar beberapa aturan yang tidak diucapkan, yang akan menyebabkan hubungan bisnis menjadi rusak atau hilang, terjadinya pelanggaran, dan hilangnya kredibilitas. Orang yang belum memiliki pengalaman bekerja di negara lain mungkin tidak menghargai pentingnya bekerja dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya nasional. Nah, berikut adalah beberapa informasi mengenai hasil analisis Hausstad Cultural Dimensions in Netherlands. Yang pertama, power distance atau jarak kekuasaan. Dimensi ini berkaitan dengan fakta bahwa semua individu dalam masyarakat tidak sama. Dimensi ini mengungkapkan sikap budaya terhadap ketidaksetaraan di antara kita. Power distance didefinisikan sebagai sejauh mana anggota lembaga dan organisasi yang kurang kuat dalam suatu negara mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Skor Belanda pada dimensi ini yaitu 38 yang berarti rendah dan memiliki ciri-ciri gaya yaitu mandiri, hierarki, hanya untuk kenyamanan, persamaan hak, akses atasan, pemimpin pembinaan, manajemen memfasilitasi dan memberdayakan. Kekuasaan didesentralisasi dan manajer mengandalkan pengalaman anggota tim mereka. Karyawan berharap untuk dikonsultasikan. Kontrol tidak disukai dan sikap terhadap manajer bersifat informal dan berdasarkan nama depan. Komunikasi bersifat langsung dan partisipatif. Yang kedua, individualism atau individualisme. Isu mendasar yang dibahas oleh dimensi ini adalah tingkat saling ketergantungan yang dipertahankan oleh masyarakat di antara para anggotanya. Ini ada hubungannya dengan apakah citra diri orang didefinisikan dalam istilah saya atau kami. Nah, dalam masyarakat individualis, orang seharusnya menjaga diri mereka sendiri dan keluarga langsung mereka saja. Dalam masyarakat kolektif, orang termasuk dalam kelompok yang menjaga mereka dengan imbalan kesetiaan. Belanda dengan skor sangat tinggi yaitu 80 adalah masyarakat individualis. Ini berarti adalah preferensi yang tinggi untuk kerangka sosial yang longgar di antara individu, maka mereka diharapkan untuk mengurus diri mereka sendiri dan keluarga dekat mereka saja. Dalam masyarakat individualis, pelanggaran menyebabkan rasa bersalah dan hilangnya harga diri. Hubungan majikan atau karyawan adalah kontrak bersamaan dengan keuntungan bersama berdasarkan keputusan perekrutan dan promosi yang seharusnya didasarkan pada prestasi saja. Manajemen adalah manajemen individu. Yang ketiga, masculinity atau maskulinitas. Skor tinggi pada dimensi ini yaitu maskulin. Pada dimensi ini menunjukkan bahwa masyarakat akan didorong oleh persaingan, pencapaian dan kesuksesan, dengan kesuksesan ditentukan oleh pemenang atau terbaik di bidangnya. Sebuah sistem nilai yang dimulai di sekolah dan berlanjut sepanjang kehidupan organisasi.
Nilai yang rendah disebut dengan feminin pada dimensi ini, berarti bahwa nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah kepedulian terhadap sesama dan kualitas hidup. Masyarakat feminin adalah masyarakat di mana kualitas hidup adalah tanda kesuksesan dan menonjol dari keramaian, bukanlah hal yang mengagumkan. Isu mendasar di sini adalah apa yang memotivasi orang. Ingin menjadi yang terbaik atau maskulin, ataukah menyukai apa yang dilakukan atau feminin. Belanda mendapat skor 14 pada dimensi ini dan karena itu merupakan masyarakat feminin. Di negara-negara feminin, penting untuk menjaga keseimbangan hidup atau kerja dan Anda memastikan bahwa semuanya disertakan. Seorang manajer yang efektif akan mendukung orang-orangnya dan pengambilan keputusan dicapai melalui keterlibatan. Manajer berjuang untuk konsensus dan orang-orang menghargai kesetaraan, solidaritas, dan kualitas dalam kehidupan kerja mereka. Konflik diselesaikan dengan kompromi dan negosiasi. Serta Belanda dikenal karena diskusi panjang mereka sampai konsensus tercapai. Yang keempat yaitu uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Dimensi penghindaran ketidakpastian berkaitan dengan cara masyarakat dalam menghadapi kenyataan bahwa masa depan tidak pernah dapat kita ketahui. Nah, haruskah kita mencoba untuk mengendalikan masa depan atau membiarkannya terjadi? Ambiguitas ini membawa serta kecemasan, dan budaya yang berbeda telah belajar untuk mengatasi kecemasan ini dengan cara yang berbeda. Sejauh mana anggota suatu budaya merasa terancam oleh situasi yang ambigu atau tidak diketahui dan telah menciptakan keyakinan serta institusi yang mencoba menghindarinya, tercermin dalam skor pada penghindaran ketidakpastian. Belanda mendapat skor 53 pada dimensi ini dan dengan demikian menunjukkan sedikit preferensi untuk menghindari ketidakpastian. Negara-negara yang menunjukkan penghindaran ketidakpastian yang tinggi akan mempertahankan kode keyakinan dan perilaku yang kaku serta tidak toleran terhadap perilaku dan gagasan yang tidak ortodoks. Dalam budaya ini ada kebutuhan emosional untuk aturan. Bahkan jika aturan tampaknya tidak pernah berhasil, waktu adalah uang. Orang memiliki dorongan batin untuk sibuk dan bekerja keras. Presisi dan ketepatan waktu adalah norma. Inovasi dapat ditentang. Keamanan adalah elemen penting dalam motivasi individu. Yang kelima, long-term orientation atau orientasi jangka panjang. Dimensi ini menggambarkan bagaimana setiap masyarakat harus mempertahankan beberapa hubungan dengan masa lalunya sendiri sambil menghadapi tantangan masa kini serta masa depan. Dan masyarakat memprioritaskan dua tujuan eksistensial ini secara berbeda. Misalnya masyarakat normatif yang mendapat skor rendah, maka pada dimensi ini akan lebih memilih untuk mempertahankan tradisi dan norma yang dihormati waktu sambil melihat perubahan masyarakat dengan kecurigaan. Mereka yang memiliki budaya yang mendapat nilai tinggi akan mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Oleh karena itu, mereka akan mendorong penghematan dan upaya dalam pendidikan modern sebagai cara untuk mempersiapkan masa depan. Nah, Belanda mendapat skor tinggi yaitu 67 pada dimensi ini, yang berarti memiliki sifat pragmatis. Dalam masyarakat dengan orientasi pragmatis, orang percaya bahwa kebenaran sangat bergantung pada situasi, konteks, dan waktu. Mereka menunjukkan kemampuan untuk dengan mudah menyesuaikan tradisi dengan kondisi yang berubah. Kecenderungan yang kuat untuk menabung dan berinvestasi, hemat dan tekun dalam mencapai hasil. Yang keenam yaitu indulgence atau kesenangan. Salah satu tantangan yang dihadapi umat manusia di masa sekarang dan di masa lalu adalah sejauh mana anak-anak kecil disosialisasikan. Tanpa sosialisasi, kita tidak menjadi manusia. Dimensi ini didefinisikan sebagai sejauh mana orang mencoba mengendalikan keinginan dan impuls mereka berdasarkan cara mereka dibesarkan.
Kontrol yang relatif lemah disebut indulgence, dan kontrol yang relatif kuat disebut restraint. Oleh karena itu, budaya dapat digambarkan sebagai pemanjaan atau pengekangan. Dengan skor tinggi 68, budaya Belanda jelas merupakan salah satu indulgence. Orang-orang dengan masyarakat yang diklasifikasikan dengan skor tinggi dalam indulgence umumnya menunjukkan kesediaan untuk mewujudkan dorongan dan keinginan mereka sehubungan dengan menikmati hidup dan bersenang-senang. Mereka memiliki sikap positif dan cenderung optimis. Selain itu, mereka lebih mementingkan waktu senggang, bertindak sesuka hati, dan membelanjakan uang sesuai keinginannya. Sekian hasil analisis yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.